Thayyib. Pertama begini, dilihat siapa yang belajar dulu. Kalau yang belajar sangat pemula, belajar saja. Sementara belajar dulu, dengan siapapun. Kalau dia sangat pemula, belum tahu, belum bisa membedakan mana guru yang memang pantas dan layak diambil ilmunya, dan guru yang tidak layak diambil ilmunya. Kita kalau masih awam kan begitu, belajar saja. Yang penting belajar agama. Pada suatu saat, dengan bertambahnya ilmu, dia akan bisa memilah dan memilih mana guru yang betul-betul layak diambil ilmunya. Nah, setelah dia dekat dengan beberapa guru, coba dia bertanya. Jadi begini, guru yang layak diambil ilmunya biasanya direkomendasi oleh guru yang lain. Kamu belajar dengan si fulan, kamu hadiri kajiannya si fulan, demikian seterusnya. Begitu, itu namanya apa? Mengambil ilmu dari guru yang benar. Bagaimana dengan seorang yang datang kemudian bertanya kepada gurunya? Ya boleh dikatakan sedikit ngetes gurunya. Ustadz, Allah itu di mana misalnya? Itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, ya, kalau dia ingin menjatuhkan gurunya tidak boleh. Kalau dia hanya ingin tahu kedudukan gurunya, pertanyaan itu bisa ditanyakan di luar majelis, jangan di dalam majelis. Kenapa? Kalau di dalam majelis, kalau gurunya salah dan dia dipermalukan di depan semua muridnya, guru itu sulit untuk rujuk kembali kepada kebenaran. Tapi kalau ditanya di luar majelis, Ustadz, saya ingin tahu Allah itu di mana? Ternyata jawabannya salah. Ustadz, setahu saya belajar dengan ustadz yang lain atau kiai yang lain, seperti ini bukan pemahaman sunnah. Nabi tidak pernah mengajarkan Allah itu di mana-mana. Ada ustadz fulan mengatakan, siapa yang mengatakan berpendapat Allah itu di mana-mana, pemahamannya adalah pemahaman Jahmiyah, pemahaman yang telah diingkari oleh banyak ulama. Karena tidak ada ulama Ahlussunnah yang mengatakan Allah di mana-mana, tidak ada. Silakan dibaca kitab Ahlussunnah semua madhab. Semuanya sepakat Allah itu di atas arasnya. Ulama dari semua madhab. Tidak ada yang mengatakan Allah di mana-mana. Yang mengatakan Allah di mana-mana itu adalah kelompok Al-Jahmiyah. Nah, seperti ini dia bisa menasihati ustadznya, begitulah. Jangan mempermalukan ustadznya di depan umum. Seandainya dia meragukan tentang gurunya. Kalau dia meragukan tentang gurunya, maka sebaiknya ditanyakan di luar majelis. Siapa tahu gurunya dinasihati kembali ke sunnah. Saya sampaikan ya, beberapa guru yang sekarang terkenal di Indonesia, ustadz-ustadz kita yang terkenal, itu yang menasihati muridnya. Nanti tak kasih tahu. Yang membuat dia kembali ke sunnah itu, yang membuat dia rujuk kembali ke ajaran salafus saleh itu apa? Muridnya. Maka murid itu penting, kadang-kadang murid itu bisa membimbing gurunya loh. Memang dia kalah ilmu, tapi dalam beberapa pembahasan dia sudah lebih paham daripada gurunya. Saya beri contoh, ada seorang ustadz besar di Jakarta. Dulunya itu isbal. Jadi celananya itu melorot tahun 2000-an ke bawah, masih di bawah mata kaki. Kemudian dinasihati murid-muridnya. Sekarang Masya Allah celananya di atas mata kaki. Begitu banyak itu. Dan sebagiannya sudah meninggal dunia. Banyak ahlu hadis di Jakarta itu dulunya isbal. Tahu isbal? Celananya menutupi mata kaki. Ahlu hadis terkenal di Jakarta. Salah satunya adalah gurunya Ustadz Abdul Hakim itu. Dinasihati oleh murid-muridnya. Akhirnya menerima guru-guru ini. Sudah sepuh-sepuh. Jenggotnya sudah putih-putih. Sebagiannya masih hidup, sebagian sudah meninggal dunia. Saya ditunjukkan. Ini dulu dinasihati oleh muridnya. Muridnya adalah Ustadz Abdul Hakim Abdad, ini muridnya. Dinasihati, menerima gurunya. Akhirnya kembali kepada sunnah. Alhamdulillah. Nah, kita ini ingin menjerumuskan guru kita, menghancurkan reputasi guru kita, atau ingin menyelamatkan guru kita? Menyelamatkan guru kita. Maka para jamaah ya, kalau panjenengan dulu punya guru ngaji yang belum ke sunnah, datangi, dinasihati gurunya. Kalau kita tidak bisa menasihati, bawakan buku, dia kan bisa baca beliau. Ya, terus kalau punya WA, share ceramah-ceramah yang mengajak kepada manhaj salaf, untuk bermanhaj salaf, share kepada mereka. Jangan dijelek-jelekan. Apalagi kita hina, kasihan mereka pernah berjasa kepada kita, mengajarkan agama kepada kita. Cuman mereka kebanyakan belum tahu jalan yang benar. Jelas ini para jamaah? Nah, begitu jawabannya. Wallahu a'lam bishawab.